wabarakatuh. Salam. Oke, selamat malam sahabat-sahabat, rekan dan teman-teman yang berbahagia pada malam hari ini. Sebelumnya karena sudah diperkenalkan oleh Mas Fauzi mengenai untuk saya pribadi yaitu kita, dan untuk malam hari ini sebenarnya kita akan bincang-bincang santai aja sih mengenai untuk tema kita yaitu mental health. Bagaimana sih kita harus menyikapi. Nah, kenapa kira-kira Gubuk Tulis mengangkat tema seperti ini? Ya karena melihat beberapa fenomena yang terjadi secara keseluruhan di Indonesia atau juga secara khususnya di daerah Malang sendiri. Namun sebelumnya kita masuk pada persoalan pembahasan yang akan kita bahas di malam hari ini, saya akan sedikit sampaikan mengenai profil dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Mungkin bisa tepuk tangan untuk materi kita. Saya yakin teman-teman Malang semuanya sudah nggak asing sama beliau karena sudah beberapa banyak karya-karya beliau baik secara tulis ataupun yang lainnya. Beliau adalah Bapak Fakihudin Abdul Qadir yang lahir di Cirebon, Jawa Barat tanggal 31 Desember 1971, penulis sekaligus juga dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina juga, dan Wakil Direktur Ma'had Ali Kebon Jambu Babakan di daerah Cirebon. Kalau karyanya ini mewakili nggak semua bukunya ada di sini. Iya. Oke, mohon maaf ya, nggak semuanya, ini kesalahan Mas Wisi. Bisa tidak mengkoleksi. Mahakaryanya, eposnya. Harusnya Gubuk Tulis semua literasi tentang, apalagi khusus untuk kesetaraan harus lengkap nih di Lengkap sini. ya, nanti Iya. kita donasi ke Bung Fida. Bisa. Jadi ada Qiraah Mubadalah yang sangat tren ya, sampai hari ini sering kita jadikan konsep dalam persoalan apapun, apalagi dalam lingkup rumah tangga. Dan juga ada 60 hadis tentang hak-hak perempuan dan Islam, ada juga sunnah monogami, dan yang terbaru ada perempuan bukan sumber fitnah. Kebetulan di WLC yang didirikan oleh Pramufida juga mengkaji itu ya. Jadi setiap malam WLC, Women Leadership Center gitu. Jadi semua dari UM ada, dari UB ada, dari Unisma, UIN juga ada di situ. Uin kok Jadi Kerry? Uin kok disebut Kerry? Oh iya. Kok sensi karo Uin? Jangan memancing ini ya. Iya. Masih berusuhan, udah lagi rusuh. Dan banyak lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu karena kita kan dalam diskusi ini terbatas oleh ruang dan waktu, tapi kita coba maksimalkan forum yang ada pada malam hari ini sehingga bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebelum kita, kalau keinginan kami pribadi, keinginan kami bahwasannya untuk forum ini kita bisa interaktif ya, bukan hanya dari pemateri ataupun dari peserta yang sering aktif bertanya, kita semua saling bisa sharing ataupun yang lainnya. Jadi begini ya, kalau untuk saat ini yang sering kita mungkin kalau kita aktif di sosial media, baik itu di Instagram, ada di Twitter, atau mungkin di TikTok, banyak nih kasus-kasus bunuh diri. Sekarang itu kalau bahasanya mental health. Apakah kira-kira mental health ini baru trending di akhir tahun ini atau di beberapa tahun terakhir, atau justru itu ternyata sudah terjadi sejak dulu, atau mungkin hanya ada bahasa yang baru nih di tahun ini? Kalaupun ternyata terjadi di tahun lalu, kenapa kok kasus-kasusnya kayaknya sekarang lebih banyak terekspos, baik dari kasus maksudnya dia bunuh diri sendiri satu orang atau bunuh diri secara keluarga. Ada yang bahkan tega membunuh untuk anak-anaknya masih kecil ya, itu di daerah Jagakarsa kalau nggak salah. 4 anaknya itu sekitar umur 6 sampai 1 tahun. Dan sebelumnya istrinya juga mengalami kasus KDRT, dirawat di RS pada waktu itu, dan akhirnya sebenarnya juga mau bunuh diri, cuman berhasil diselamatkan. Kalau yang di Malang sendiri nih Yai, yang terbaru ini di daerah UB ya, kemarin ya sempat. Oh iya, sama Pakis juga keluarga. Kalau motifnya sih ya, kalau yang di Pakis itu karena terlibat pinjol waktu itu. Disisakan hanya 1 anak yang umur 12 tahun kalau tidak salah seperti itu. Dan juga di ini di mana yang sering, iya, suami istri satu keluarga, benar. Dan kalau untuk yang di Jembatan Suhat juga kan berapa kali sering ada percobaan ya, 1 orang 2 kali, 2022 akhirnya dia 2023
bunuh diri dan meninggal. Kalau untuk motifnya di sini nggak disampaikan terkait untuk berita tersebut. Cuman kalau saya baca di beberapa literatur, baik itu di sosial media ataupun yang lainnya, bahwasanya kalau untuk kasus mental health atau bunuh diri ini biasanya dialami sama anak-anak yang bukan anak-anak sih, remaja di sekitar umur 20 sampai 40 tahun. Dan kalau dalam segi status itu lebih banyak yang statusnya sudah menikah daripada yang masih jomblo ya. Jadi jomblo harus bahagia ya, harus bahagia. Jadi artinya Kalau yang udah jomblo nggak perlu bahagia gitu. iya, tetap harus bahagia. Bahagianya justru harus bertambah karena 2 jomblo menjadi 1 gitu. Nah, artinya apakah jangan-jangan saya malah berpikir ketika itu ditampilkan mungkin sebagai survei, sehingga mungkin orang-orang yang mungkin masih sendiri akan beranggapan, wah kayaknya kalau menikah nih bakalan berat nih, banyak kompleks ya. Kompleks artinya permasalahan baik dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan mungkin mengasuh anak, dalam persoalan mungkin yang masih mau berkarir, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jangan-jangan ada ketakutan di situ, sehingga mungkin banyak nih yang memilih untuk sendiri atau memilih tetap menikah tapi tidak memiliki anak ataupun yang lainnya. Jadi beberapa data tersebut juga ada sebuah fakta kalau ternyata perempuan ini dia lebih banyak mengalami depresi daripada laki-laki. Tapi faktanya korbannya banyak laki-laki, gitu ya. Kalau menurut Yai sendiri berangkat dari budaya mental health ini dari baru ada muncul sekarang atau sudah lama? Begitu mungkin untuk apa ya, awal pembicaraan kita. Masih Vita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa teman-teman sekalian, terus terang saya kaget ketika dikirimin, mana Mas Muisennya? Undang malah pergi. Saya kaget ketika diminta ngomong mental health. Ini dari mana ceritanya gitu loh. Apa karena lagi tadi banyak kasus, atau justru sekarang kan ada Ibu Atiko yang lagi kampanye mental health di mana-mana. Apakah di sini pendukung Ibu Atiko gitu? Karena ya memang ini fenomena apa namanya, anggaplah modernitas, dalam arti semua mudah, pada saat yang sama semua jadi gampang susah gitu, gampang susah. Jadi model internet itu kan copy paste gampang, ngapus juga gampang. Jadi orang jadi gampang. Kalau kita baca generasi Z, laporan di mana-mana ini kan disebut sebagai strawberry. Gampang sakit hati, gampang nangis, gampang keluar dari pekerjaan, nggak mau komitmen, itu gampang sekali. Gampang sekali. Jadi ngapain kerja? Saya udah bahagia gitu. Ngapain? Jadi nggak berpikir seperti orang dulu di mana susah sedikit harus dikelola gitu. Nah ini termasuk mental health atau seperti apa? Jadi saya mau disclaimer dulu. Kalau saya bukan ahli psikolog gitu kan. Jadi kalau saya ngomong soal mental health-nya, jangan percaya saya. Karena saya nggak ahli. Ini ngomong ya karena seperti kamu lah, baca literatur, denger-denger. Jadi kalau Anda mahasiswa psikolog, Anda harusnya dari narasumbernya, jangan saya. Jadi saya bukan ahli bicara tentang mental health, tapi saya dengar-dengar, baca-baca, lalu mengamati dikit-dikit. Jadi kalau apakah itu benar atau tidak, saya terus terang tidak bisa memastikannya. Misalnya tadi pertanyaannya, mulai dulu apa tidak? Ya kalau sebagai sebuah fenomena di mana banyak orang mudah seperti itu mungkin baru. Tapi kalau bunuh diri kan dari dulu juga ada, gitu kan. Sakit hati juga dari dulu ada, dan karena itu apa faktornya, apa masalahnya, ya memang sangat kompleks. Saya kira teman-teman mungkin juga lebih paham ya. Jadi ada faktor belajar, sekarang kan faktor pacaran juga, atau faktor relasi ya, relasi kadang tidak harus dengan lawan jenis, kadang sama teman sendiri juga ada yang relasinya kan toksik, lalu menyakitkan dirinya gitu, lalu dia tidak tahu ke siapa curhat. Itu bisa bikin mental health, itu bisa bikin orang nggak tahu curhat kemana pun. Itu juga sebuah awal dari
mental health. Kalau ditumpuk-tumpuk itu bisa berakibat nanti. Jadi beberapa remaja itu kan misalnya hanya karena ada jerawat satu dia pusingnya 3 hari itu juga mental health itu. Artinya dia tidak bisa mengelola bagaimana perasaannya untuk memprioritaskan sesuatu. Sakit nangis itu boleh, tapi jangan berhari-hari itu loh. Gimana caranya itu? Itu kan artinya dia tidak tahu bagaimana memahami potensi diri, mengelola relasi, gampang dikuasai orang juga. Itu kan adalah sakit mental. Jadi kalau punya hubungan lalu kamu kemana sih? Kok nggak datang? Lalu kamu tetap berkawan sama orang seperti itu, tidak bisa ngomong. Nah itu Anda ada masalah dengan asertif Anda. Gitu. Nanti kalau jadi istri atau jadi suami itu bisa hegemonik lalu bermasalah. Nanti bisa seperti tadi nanti bunuh diri dan lain-lain. Kalau tidak mau mampu mengelola. Jadi sekarang itu kan sering saya dengar itu, terutama perempuan terutama ya. Itu sudah bingung kalau diomongin sama pacarnya, kamu katanya cinta, kok dicium nggak mau. Itu sudah bingung, takut pacarnya pergi apa macam-macam. Itu juga termasuk kalau dalam konteks psikologi itu relasinya toksik, lalu dia akan kalau tidak bisa mengelolanya lama-lama jadi sakit mental. Tetapi untuk ilmu itunya jangan tanya ke saya. Maksud saya hanya akan bicara nanti mubadalahnya dalam konteks bagaimana kita memaknai rujukan kita yang bisa dikaitkan dengan isu-isu ini, isu-isu. Jadi saya lebih ke situ. Jadi misalnya kita itu kan sudah diingatkan paling tidak lah bahwa wa fi anfusikum afala tubsirun, bahwa dalam jiwa-jiwa kamu itu ada sesuatu yang harus kamu perhatikan. Nah, sementara kita ini seringkali memperhatikan hanya fisik, kan? Kebutuhan itu hampir semuanya fisik, sandang, pangan, papan. Kita ngelihat relasi kan fisik, gitu. Fisik, ya walaupun tidak semua, biasanya kan relasi itu, saya nggak tahu ini stereotip apa tidak, tapi seringnya kan kalau perempuan itu dipandang oleh laki-laki cuma cantiknya, yang lainnya itu nanti, gitu. Nanti. Kalau laki-laki dipandang ATM-nya katanya. Jadi ada uang abang saya, nggak ada uang abang tendang. Jadi padahal manusia itu kan ada banyak dimensi. Jadi mungkin tidak punya uang, tapi dia punya posisi. Mungkin dia tidak cantik secara fisik, tapi dia mampu mengelola kehidupan. Itu misalnya ya. Atau dua-duanya. Artinya adalah bahwa ada aspek-aspek yang jarang menjadi pembicaraan, yaitu aspek jiwa, aspek kejiwaan. Sekalipun kita juga sangat kenal dengan hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tapi asumsinya itu tasawuf, bukan mengenali jiwa itu. Jadi relasi antara fisik sama jiwa kalau konteksnya mubadalah itu kita lebih banyak melayani fisik, makan gitu loh misalnya, apalagi minum, istirahat, walaupun itu berpengaruh juga sama jiwa ya, karena kesehatan jiwa itu juga berangkat dari kesehatan fisik. Tetapi kita tidak pernah mengenali diri kita ini sakit kalau diomongin apa sama orang. Lalu kalau sakit itu gimana ngelolanya? Kepada siapa akan ngomong? Bagaimana menyelesaikannya? Jadi kalau kebeler kan kita tahu apa obatnya, langsung beli itu. Begitu sakit hati paling itu bisa lama, itu nggak tahu. Ya karena nggak pernah ngenali, nggak pernah sakitnya kenapa ya, lalu bagaimana mengelolanya, kepada siapa tanyanya, apa buku yang dibaca, itu nggak diperhatikan. Nah padahal tadi fi anfusikum afala tubsirun itu contoh bagaimana kita kurang mengenali aspek-aspek jiwa, aspek jiwa. Jadi padahal ya agama itu justru menyentuh jiwa gitu. Jadi doa itu kan menyentuh jiwa, tapi kita itu berdoa itu pengen dapat rezeki gitu loh, pengen dapat jodoh, itu kan aspek fisik lagi gitu loh, aspek fisik lagi. Jadi kalau doa banyak nggak kaya-kaya, dibilang ngapain lu? Kan begitu, gitu. Ngapain doa banyak tapi nggak kaya-kaya, nggak lulus-lulus gitu. Jadi bukan misalnya ketenangan,
lalu jauh dari kebencian, itu kan juga anugerah. Nah, aspek-aspek itu jarang kita melihat, misalnya melihat apa ya, kekayaan itu kan, atau kesuksesan. Sukses itu artinya kalau jadi pemimpin partai kayak gitu loh, aspek-aspek yang sangat fisik. Padahal ada detik-detik, ada menit-menit yang Anda bisa bahagia gitu. Orang lain itu stres gitu. Nah, ini aspek-aspek seperti itu nggak dianggap sebagai anugerah atau kurang dianggap sebagai anugerah. Nah, padahal kalau dilihat itu kan banyak sekali. Kita punya mata, bisa melihat, itu anugerah besar sekali. Nah, karena itu sebenarnya kan aspek jiwa itu kalau kata Nabi kan cuma 2 saja, bersyukur dan bersabar. Aspek jiwa itu. Nah, itu juga ngelolanya bagaimana, caranya bagaimana, itu jarang diperlihatkan. Satu misalnya itu ya. Nah, padahal itu banyak banget. Nah, yang kedua adalah juga aspek aspek relasi. Aspek relasi itu gimana ya? Kita kalau membaca ayat, membaca hadis, membaca akhlak terutama, itu berpikirnya orang lain. Jadi misalnya berbuat baik kepada orang. Nah, berpikir berbuat baik pada kita, pada Muiz, pada teman-teman itu. Nah, ini ahli psikolognya nih. Jadi berakhlak itu kan definisinya banyak, tapi paling tidak substansinya kan berbuat baik. Itu berpikirnya berbuat baik kepada orang lain. Itu padahal kata-katanya kan misalnya kata-katanya man yassara mu'siron. Barang siapa yang bisa memudahkan orang yang sedang susah. Istilah orang itu orang lain. Kalau saya lagi susah, itu saya nggak mikir bagaimana saya memudahkan diri saya. Itu nggak kepikir. Nah, itu Mubadalah itu berpikir relasi bahwa Anda kalau nggak bisa anggaplah bahagia, nggak merasakan, Anda nggak akan bisa ngasih ke orang lain. Jadi membahagiakan orang dalam hadis itu artinya juga membahagiakan Anda. Itu bisa nggak Anda itu? Kalau nggak bisa, tahu cari caranya. Nah, caranya itu ya tanya ke ahli-ahli psikolog. Tapi intinya jangan membaca hadis itu atau ayat itu hanya berpikir untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Itu seperti apa? Bersyukur misalnya. Kan asumsinya orang memberi lalu makasih. Nah, diri kita ini kan sering diberi oleh diri kita, oleh Allah. Itu pernah nggak terima kasih? Pernah nggak mengenali, terima kasih, lalu menyayangi, lalu kalau sulit dikenali, lalu dimudahkan seperti apa? Itu juga bagian dari akhlak menurut saya. Nah, ini yang hampir kurang atau tidak ada dalam tafsir-tafsir keislaman. Ketika berbicara senyum kan kepada orang. Kita senyum pada diri, nggak orang gila kan? Padahal kalau lagi bercermin, doanya kan Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Itu kan mau memuji diri melalui Allah tentu saja. Anda pernah nggak menikmati membahagiakan? Kamu punya bibir, kamu punya hidung, ini sih kurang sedikit. Ya Allah, bener sih aku begini ya. Itu malah menyakiti diri sendiri. Itu nggak akan puas-puas. Orang yang pengen putih sampai pakai kapur nggak putih-putih gitu. Maksudnya itu yang membuat lalu orang itu insecure karena nggak pernah terima kasih sama dirinya, bangga senang sama dirinya. Kekurangan apapun itu sedikit jadi besar, tapi kalau ada sama orang lain hebat gitu loh. Nah, cara mengenali diri seperti itu menurut saya tidak berakhlak pada dirinya. Itu karena itu kenapa kalau pagi itu kita doanya kan Allahumma, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani. Tapi kan cuma di bibir. Betul nggak saya alhamdulillah merasa saya hidup? Ya Allah, nggak ada itu kayaknya. Hanya di bibirnya aja. Maksudnya doa itu kan rasakan loh Anda tuh hidup, dan hidup itu harganya mahal sekali. Orang yang bunuh diri itu karena dia tidak menghargai hidup, tidak merasa punya makna hidupnya, ngapain gitu. Jadi seluruh yang dilakukan itu seperti nggak punya makna. Nah, padahal kata Nabi itu kan al-imanu bid'un wa sab'una, itu punya makna semua.
Ya sekedar itu artinya apa ya? Anda mengambil sampah atau sesuatu dari jalan itu bermakna besar di mata Allah. Kamu merasa enggak gitu? Merasa enggak? Bahkan kita dengar kan seorang PSK atau pelacur, saya nggak tahu laki atau perempuan, beda riwayat, yang memberi minum pada anjing itu Allah terima kasih banget. Itu kan artinya memaknai gitu. Tapi tentu bukan sombong, ya beda lagi gitu loh. Karena pembala itu relasi, bersyukur kepada diri dan bersyukur kepada orang lain. Karena bisa begini nih, banyak sekali peran orang lain kita bisa begini nih. Ini jangan merasa, wah saya udah orang doa, padahal hebat sekali, minta tanda tangan semua gitu. Padahal ini juga dari banyak guru-guru dan lainnya. Jadi tetap tidak meninggalkan diri, tapi dan juga tidak meninggalkan orang lain. Jadi ibadah itu kan relasi, mengenali diri dan mengenali pihak yang berelasi sama kita. Itu. Jadi kan 3 aspek ya di ibadah ada. Bukan udah baca, kalau belum harus diuji nih. 3 aspek dalam relasi ibadah itu. Pertama, cara pandang bermartabat. Yang kedua, adil. Yang ketiga, maslahat. Cara pandang bermartabat itu artinya memandang saya dan orang yang berelasi sama saya, baik teman, guru, dosen, terutama pasangan misalnya karena yang paling intens gitu. Maka cara mandangnya itu saya dan dia sama-sama bermartabat. Itu dulu harus, karena kalau tidak kita nggak akan masuk dalam relasi. Kalau masuk itu toksik nantinya. Toksik itu bisa kitanya yang hegemoni atau kita yang dihegemoni. Jadi syarat pertamanya adalah memandang diri dan orang yang dalam relasinya bermartabat, mulia, sama-sama hambanya Allah, ini hambanya Allah. Bahkan Quran bilang kalau untuk konteks suami istri, biar jomblo semangat kalau mau, itu dipandang ayat Allah kan. Ini nggak sadar semua orang itu kan. Wa min ayatihi. Jadi suami istri itu ayatihi, ayat Allah. Jadi kalau saya menghormati istri saya menghormati ayat Allah. Merasa itu penting perasaan begitu. Kenapa? Karena nikah itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu berat. Tapi kalau nggak dimotivasi dengan itu, ya orang ngapain? Apalagi bisa hubungan tanpa harus menikah, misalnya pikirnya kan begitu. Ngapain? Memang betul beban. Cuma beban itu membuat Anda punya makna dalam hidup ini. Kalau nggak punya makna ya nggak punya makna, tidur aja ngapain gitu, kira-kira begitu ya. Jadi pertama cara pandang bermartabat. Karena kalau Anda memandang diri Anda, siapa saya kan orang miskin, saya kan nggak ngerti, saya kan, ya Anda kan susah punya relasi, akan takut, akan bingung, akan khawatir, bahkan malu untuk mulai ngomong juga. Jadi untuk punya relasi susah. Begitupun sebaliknya, kalau merasa, wah siapa sih mereka, anaknya siapa sih, itu juga sama. Anda tidak akan punya relasi. Kalaupun punya ya itu hegemoni nantinya atau memanfaatkan. Nah, syarat relasi adalah pertama cara pandang. Walaqad karramna Bani Adam. Atau bahasa hadisnya dalam Sitin Adliyah 60 hadis itu, bihasbi mri'in minasyarri an yahqiru akhahu al-muslim. Begitu Anda memandang orang lain dengan rendah, saat itulah keburukan-keburukan akan terjadi. Karena begitu Anda memandangnya rendah itu, ya nggak perlu, nggak usah dikasih, nggak usah terima kasih, nggak usah diajak, akan terus bahkan kekerasan. Orang melakukan kekerasan itu pertama kali harus menghina dulu, minimal di pikiran. Ya dia sih salah, harusnya taat kok enggak, tapi nggak pernah hitung dirinya taat apa enggak. Nah terus apalagi tambah macam-macamnya. Tapi kalau orang itu menghormati, tidak akan ada kekerasan. Kita berani marah itu karena saat itu kita sedang tidak menghormati. Dicek aja kalau kita marah sama anak, sama istri, sama suami, pada saat itu siapa sih dia tuh? Gitu. Memang begitu. Gitu. Nah, karena itu bermartabat itu penting. Nah yang kedua adalah adil. Adil itu pada konteks relasi artinya adalah
kita tahu fakta bahwa kita punya perbedaan. Darah nasab kita berbeda. Kiai atau dosen atau anak pejabat secara umum lah, ya di sosial kalau dikenal itu punya lebih tinggi, dan itu fakta. Anda nggak usah tangisi kalau Anda tidak punya, gitu. Nah, pendapat berbeda juga akan berbeda, apalagi pendapatan, gitu. Apalagi ya, banyaklah saya kira hal-hal yang dalam hidup ini membuat kita pasti punya perbedaan. Saya yang pegang mic, Anda tidak pegang mic, itu kan sudah berbeda, itu aja tuh. Sehingga akan saya kalau nggak di stop sama kamu, saya akan berkuasa banyak. Nah karena itu, adil itu definisinya adalah siapa yang punya kapasitas lebih, punya wewenang lebih, punya uang lebih, apalagi nasab lebih tinggi atau apapun, itu pikirkan, gunakan untuk memberdayakan. Siapa yang kurang, cari orang yang berelasinya adil gitu loh. Bukan orang yang justru menggunakan kekuatannya untuk menghegemoni Anda akan jadi korban nantinya. Nah itu cara pandang adil kira-kira begitu. Pertama, memandang bermartabat. Yang kedua, langkahkan kaki Anda yang punya ilmu untuk membantu, bukan menipu atau memberdayakan. Bukan untuk menipu. Banyak orang punya ilmu untuk menipu. Gitu. Termasuk ya orang yang punya pakai agama gitu. Dokter banyak sekali itu, banyak. Nah yang ketiga, lalu kedua belah pihak berpikir, berperilaku, dan mewujudkan maslahat itu. Nah ini salah satu, tidak semua ya, salah satu prinsip yang memungkinkan kita menjadi atau memiliki kesehatan mental secara jiwa. Karena kesehatan mental itu kalau saya baca itu kan adalah bagaimana orang bisa mengenali diri, mengelola diri untuk bisa melejitkan potensinya dan mengelola tantangan-tantangan kehidupan dan relasi. Karena relasi itu diantara yang paling banyak menyakitkan jiwa Anda. Jadi relasi itu begini. Anda kalau diomongin, ih hidung kamu, sakit gak kamu tuh? Nah kalau sakit itu di samping dia masalah, Anda juga ada masalah dalam mengelola diri Anda gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi memang dia salah, tapi yang buat sakit atau tidak itu bukan melulu dia, tapi Anda. Gitu. Contoh yang gampang kan nggak tahu kalau di Malang ya. Kalau di Surabaya itu misalnya, atau kalau di Cirebon juga ada. Lafadz yang sama itu beda rasanya diucapkan orang lain. Janjuk itu loh. Tahu kan janjuk itu apa artinya? Itu kalau ngomong temen tuh hahaha biasa aja. Yang ngomong orang lain yang nggak kenal tuh Anda bisa marah sekali. Artinya kan tinggal cara pandang Anda yang ngolah bagaimana bahwa itu tuh orang lain atau teman, kan ada yang bilang. Gus Bah sering cerita soal Imam Syafi'i itu, yang diomongin, Imam Syafi'i itu orang itu kalau di belakang Anda itu ngerasanin terus. Kata Imam Syafi'i, hebat dong. Kenapa hebat? Artinya dia takut ke depan saya. Jadi dia dipandang itu betul, nggak pikir, oh saya begituin ya, enggak. Nah itu cara ngelola diri itu juga penting, begitu. Jadi relasi itu lebih banyak yang akan membuat Anda masuk dalam kubangan tadi, kubangan mental health itu atau tidak. Relasi diri itu artinya bagaimana saya berelasi dengan orang, memandang diri, memandang orang lain itu. Nah karena itu prinsip-prinsip mubadalah itu menurut saya bisa menjadi dasar ya, bisa menjadi dasar. Jadi problem kita pasti banyak. Jangan pernah berpikir hidup nggak ada problem. Kalau hidup nggak ada problem itu bukan hidup, itu mati gitu loh. Jadi problem kita itu pasti banyak. Menikah atau tidak itu pasti banyak problemnya. Jadi jangan berpikir menikah itu mau selesai dari problem. Jangan, nggak akan ada begitu itu. Karena itu meme yang mengatakan bagi perempuan yang lelah karena bekerja hanya satu yang diinginkan suami katanya. Itu bohong itu tuh. Bersuami misalnya lebih capek lagi. Cuma cara pandangnya seperti apa gitu. Kenapa
kita harus menikah. Nah ini karena itu penting untuk punya tujuan misalnya menikah. Kalau nikahnya hanya karena ditanya tiap lebaran nikah belum, ya dia nggak punya tujuan tuh, hanya karena ikut-ikut yang lain. Itu akan mudah nanti kena mental health gitu-gitu loh. Tapi orang yang punya tujuan yang paling gampang lihatnya Mbak Alisa keren sekali ngasih contohnya itu. Mudik, pas mudik gitu loh. Dulu belum ada tol, mudik itu kan macet berhari-hari. Pernah dengar nggak berita begitu? Macet berhari-hari, bahkan kalau dari Jakarta ke Jawa Timur atau bahkan ke Cirebon aja bisa 3 hari itu. Yang biasa cuma 3 jam karena macet itu. Di dalam mobil ngalamin semua, tapi nggak cekcok, nggak bertengkar. Kenapa? Karena punya tujuan, mau sampai ke rumah. Karena itu mari kita saling ngerti. Ada yang kentut misalnya, jangan langsung tiba-tiba kalau kentut keluar dari mobil. Nggak begitu gitu. Mungkin ada yang lapar, ada yang apa enggak, tapi kentutnya ya ada hubungannya dikit-dikit. Ada konflik, tapi bukan dijadikan alasan untuk ini bukan jodohku. Ini gampang sekali. Anak muda sekali yang nikah tanpa kerangka itu kurang sedikit, ini lain dengan mantan yang sama gitu loh. Nah ini karena ngelola dirinya belum selesai. Ngelola diri, ngelola relasi. Ini bukan hanya soal jodoh nanti ya, soal berteman, soal kerja juga. Itu kenapa lo kerjanya Gen Z itu banyak keluar itu. Karena dia tidak mampu ngelola diri dalam konteks relasi itu. Nah, bagaimana menghadapi kesannya, ya hidup itu persis kayak main game itu, gampang dihapus, gampang di. Nah ini problem kompleks sekali problemnya. Jadi karena problem yang kompleks inilah maka tentu ilmu untuk menyelesaikannya harus lebih kompleks lagi, harus banyak belajar lagi. Nah salah satunya misalnya kan apa yang dikenalkan oleh Stephen apa tuh? Covey. Apa bahasanya gimana bacanya sih? Stephen Covey. 7 Habits. Ya, 7 Habits. Nah itu kan juga salah satu yang membentengi diri maupun relasi. Itu sering saya pakai tuh pada konteks penguatan relasi mubadalah itu. Kalau saya singkat, ini singkat biar gampang aja ya. 5P, 1S, A dan A. Biar gampang ya. Karena kalau pakai istilah Stephen-nya itu susah dihafalkan. Karena 7, 5P, 1S, atau 5PSA, kira-kira begitu ya. P yang pertama punya rencana. Yang dia bilang first with the end mind, istilah Inggrisnya itu. Jadi kita itu harus punya rencana. Misalnya di sini nih, itu kita punya rencana, semakin kuat rencananya itu semakin beda cara mengelola pertemuan ini. Tapi kalau hanya ya mau ketemu Luis aja lah, itu beda gitu loh. Kalau punya rencana maka akan beda tindakannya, duduknya bagaimana, apa yang dibawa itu beda. Jadi pertama punya rencana. Ini dalam semua aspek, bukan hanya pertemuan. Ada bangun tidur, pegang HP, antara yang punya rencana sama tidak itu beda. Kalau yang tidak punya rencana ya cuma lihat Facebook, lihat medsos, nggak tahu nih siapa yang lihat, pokoknya lihat, tidak ada yang menarik. Kalau enggak ya sudah. Itu beda, karena ke bawah, dibawa oleh orang lain. Tapi kalau punya rencana, tahu mana yang dibaca, mana yang tidak. Sejak awal, saya punya waktu cuma setengah jam karena mau berangkat ke sini, makanya setengah jam ini saya pakai untuk ini, untuk lihat ininya. Karena punya rencana penting. Makanya hadisnya kan kalau di Bukhari atau di Arba'in Nawawi itu kan innamal a'malu binniyat. Nah membiasakan diri punya rencana itu tidak mudah, tapi harus dibiasakan. Jadi sebelum pegang HP, karena kalau enggak kita akan hanyut, pasti hanyut, pasti. Tapi kalau punya rencana, nah Anda tahu mau diapakan tubuh, diri, dan relasi Anda itu. P yang pertama punya rencana. P yang kedua, karena Anda sudah punya rencana, maka tentu Anda harus proaktif, mulai gitu. Jadi saya punya rencana mau di pertemuan ini mau begini, ya bertanya, misalnya menulis, membaca, mengecek, proaktif. Jadi memulai, tidak menunggu terus. Jadi nggak mulai, nggak mulai gimana? Kita jam 7, nah, itu proaktif gitu misalnya. P yang ketiga adalah prioritas.
hidup ini pasti punya banyak godaan, ajakan, rayuan, keinginan juga banyak. Tapi begitu Anda punya rencana, maka Anda harus memprioritaskan apa yang sesuai sama rencana Anda. Karena kalau tidak, ya terlalu banyak. Hidup ini daftarnya. Menu banyak banget kan menu itu. Kalau Anda nggak punya rencana, tersesat Anda. Gitu kira-kira. Makanya begitu punya rencana, Anda mulai harus ada yang diprioritaskan. Yang tidak, ya nanti. Orang sering mengatakan kan memilih istri, mengikuti istri atau mengikuti ibu. Nah prioritasnya itu menurut saya salah gitu, begitu itu. Yang diprioritaskan harusnya adalah mana yang paling membutuhkan, tanpa membedakan istri dan ibu, atau mungkin suami sama orang tua sendiri. Sehingga lo dibicarakan, itu disampaikan. Jadi prioritas itu adalah penting dalam pikiran orang yang nanti secara mental sehat, baik diri maupun relasi. P yang keempat dari 3 ya? P yang keempat teori pola pikir menang-menang. Pola pikir menang-menang ini sudah mulai relasi. Jadi ketika Anda berelasi, ini soal sehat tidak sehat, bukan soal kaya atau tidak kaya ya. Bukan soal nanti bisa menguasai atau tidak, tapi sehat secara relasi. Jadi pola pikirnya itu sejak awal mau berelasi sama orang itu jangan hanya menguasai dan jangan hanya berkorban. Begitu. Harus win-win. Walaupun dapatnya belum tentu win-win, tapi pola pikirnya dulu. Karena kalau dapat kan tergantung kemampuan macam-macamnya. Jadi kan istilahnya itu ada diagram menuntut sama tenggang rasa. Berani menuntut sama tenggang rasa. Semakin tidak berani, Anda akan selalu makan hati. Tapi kalau semakin berani, tidak ada tenggang rasa, Anda akan menghegemoni. Begitupun tenggang rasanya, kalau tinggi, maka Anda akan terus berkorban. Nah, kalau rendah, Anda nggak memperhatikan. Nah, win-win itu kira-kira saya tahu kapan saya menuntut dan saya tahu kapan saya berkorban. Tenggang rasa itu harus dalam kamus relasi langsung. Jadi karena nanti kalau punya relasi pacar atau apa, baik kamu maupun pacar atau suami atau istri yang selalu menuntut terus, itu akan membuat Anda sakit mental nantinya. Cirinya ya gampang gitu loh. Suka ngatur-ngatur, suka marah-marah, membuat Anda nggak berarti dari omongannya, dari perilakunya. Bukan diri Anda yang merasa tidak berarti, tapi dari omongan si pasangannya itu. Nah itu tidak win-win pola pikir dan itu akan berakibat sakit mental. Jadi pola pikirnya win-win. Yang kelimanya adalah perhatikan atau perhatikan orang dalam relasi Anda. Anda paham belum? Jadi atau usahakan untuk memahami sebelum dipahami dalam konteks relasi. Jadi sebelum saya mengatakan Anda salah, paham belum dengan masalahnya itu? Kadang kan belum paham langsung kamu salah, kamu kok nggak datang gitu. Tapi belum paham. Nah itu dalam konteks relasi itu kita dituntut untuk paham. Saya paham belum ya? Kadang-kadang kan kita itu minta dipahami dulu. Pesan apa? Terserah. Begitu dibelikan, kok belinya ini sih? Katanya terserah. Ya kamu kan harus tahu saya dong. Gitu. Padahal nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita. Gitu. Kalaupun sudah ngomong kan bisa jadi lupa. Lupa itu sebenarnya manusiawi, tapi kadang-kadang kalau sudah deket, kamu kok sama saya lupa sih gitu. Nah, malam-malamnya kan kadang-kadang, ya ini saya cerita sama istri kata, malamnya sudah sepakat besok kita jam 7 ya. Begitu pagi belum tuh, oh bangun-bangun. Bahkan bisa jadi lupa, dan lupa itu tinggal diingatkan gitu, maksud saya biar nggak terjadi cekcok. Kita mau jam 7, berangkat jam 7, sekarang udah jam 5, ayo bangun. Bukan sudah setengah 7, gitu langsung. Nah itu artinya kita hanya pengen dipahami.
dipahami. Nah, harus bergerak kalau mau relasinya sehat itu, memahami, tapi tentu dua belah pihak. Jangan menuntut saja, tapi jangan juga memahami saja. Jadi harus dua belah pihak, karena relasi itu dua belah pihak, diri dan orang dalam relasi. Jadi 5P, punya rencana, proaktif, prioritas, pola pikir win-win, dan pahami orang dalam relasi terlebih dahulu. Pahami, mengerti. Dalam pahami itu artinya adalah ketika ngomong sesuatu itu loh, misalnya makan enak, kira-kira maksud dia makannya tuh apa gitu loh. Sudah paham baru yuk ke sini. Karena kalau enggak kan definisi saya makan enak itu. Dia makan enak yuk gitu. Dia pergi ke tempat yang saya suka, dia nggak suka. Katanya makan enak sih, ini kata saya enak, saya enggak. Nah gitu kan jadinya. Nah sebelum ajak tuh makannya tuh apa gitu loh. Kira-kira begitu maksudnya. Pahami dulu tuh, termasuk nanti soal macam-macam ya dalam relasi. Nah yang kedua, S itu sinergi, A-nya asah diri. Sinergi itu berpikir karena win-win tadi, berpikirnya segala-galanya kolaborasi, sinergi. Artinya saya punya apa, dia punya apa. Jangan pernah berpikir orang itu nggak punya apa-apa atau Anda nggak punya apa-apa. Enggak, harus dicari, itu pasti ada. Pasti kita itu manusia punya modal sosial, modal ekonomi, modal ngaji, modal banyak sekali. Coba dipikirkan. Nah karena itu kan konsepnya orang sukses itu ya ada orang lain gitu loh, ada orang lain. Nah tinggal dilejitkan saja. Nah asah gergaji atau asah diri itu artinya ya jangan berhenti belajar terus, karena hidup akan berubah dan macam-macam. Bahkan kalau betul ramalan siapa? Noah Yuval Harari itu kan ramalannya semua pekerjaan akan dipegang sama AI semuanya. Bahkan sekarang sebenarnya sudah, cuma orang belum berani saja. Orang untuk menjadi dokter itu perlu 4 tahun sekolah. AI cukup sejam diinstal. Udah pinter. Semua pengetahuan kedokteran udah bisa. Karena ilmu yang paling utama kedokteran kan diagnosa. Sakit apa sih kamu itu? Dan itu lebih pintar AI dibanding dokter. Kenapa? Karena AI bisa membaca makanan kita sejak kecil. Dari mana? Ya dari status Facebook kita semua itu. Tinggal dijual saja kan, kita makan apa, kemana perginya. Nah itu dianalisa, oh kebiasaan karena itu sakitnya begini. Apalagi kalau rekam dokternya sejak awal dia baca, maka diagnosisnya akan akurat 100%. Artinya ilmu dokter hilang, habis. Ngapal Quran, apalagi pinter AI, nggak pernah salah gitu. Ngapal Quran. Dan teman saya almarhum yang sudah wafat itu punya program untuk jadi ustadz yang ngawasin orang ngapal Quran. Jadi ini programnya saya ngapal. Terus ditanya, Pak Ustadz, kan HP itu kameranya sini, saya kan bisa taruh sini anunya, Qurannya. Iya dia tahu, Anda mendeluk tapi tahu. Dan ada kamera yang bahkan 180 derajat. Jadi Anda Qurannya di sini juga dia tahu. Kalau Anda tuh bukan menghafal gitu. Jadi punya program untuk jadi nggak perlu nyewa ustadz lulusan kudus atau mana. Kalau sekedar memastikan anak itu hafalannya bener apa enggak dan setor apa enggak, itu cukup. Ya cuma tinggal orang punya relasi sama AI sama guru kan beda gitu aja soal itu. Jadi apapun itu bisa dilakukan AI, tinggal orang siapa apa tidak. Nah yang tersisa adalah relasi. Tersisa. Jadi kalau kata Yuval di buku 21 abad itu kalau tidak salah ya, kalau mau pemerintah itu kalau mau semua pekerjaan udah kasihkan ada ke AI, karena AI itu nggak akan nuntut gaji, dia hanya perlu listrik colok aja, hanya perlu itu. Hasilnya akan dapat uang dari situ. Nah, baru untuk manusia hasilnya. Apa yang dikerjakan manusia? Ngobrol dengan manusia, baru ngobrol dengan AI. Jadi bagaimana kita punya nanti gajinya orang itu sejauh mana dia bisa membahagiakan istrinya, membahagiakan anaknya, suaminya, tetangganya, ngobrol yang asik. Semakin pinter berrelasi, itu semakin besar gajinya. Karena kalau yang lain sudah diurus sama AI. Pekerjaan apapun, nyupir apa sudah semua. Gitu.
Ya untuk halal mungkin masih, katanya begitu. Nah artinya adalah, saya nulis status Facebook saya, ke depan itu dunia akan berubah jadi dunia mubadalah. Dunia relasi. Dan uang kita itu dari relasi mubadalah. Nah sekarang itu kan kita dapat uang kalau konteksnya medsos, itu kan dari like, dari komen, dari orang melihat banyak, dan biasanya kita berbuat sesuatu sampai kita akan berbahaya. Mukbang itu kan berbahaya secara kesehatan, tapi karena ditonton banyak orang, maka saya akan kaya karena tontonan itu. Nah itu bukan dunia mubadalah, itu bukan dunia masa depan, karena orang kan bahaya. Nah kalau saya nggak tahu bisa apa enggak, itu bagaimana orang itu dilihat oleh digital atau oleh lauhul mahfud, bukan mahfud MD ya. Mahfud MD pasti. Tapi maksud saya sama seperti GPS, itu kan lihat langsung kejadian itu. Nah kita bisa nggak rokib atidnya itu ya digital. Jadi seluruh relasi baik kita tercatat dan menjadi uang. Jadi nanti uang digitalnya itu mubadalah gitu loh. Maksudnya saya senyum ini tercatat gitu. Lalu jadi uang sehingga saya bisa ke hotel dengan ini. Karena kalau pekerjaannya kan sudah AI semua. Sudah AI semua. Begitu jadi karena karya, karena perbuatan yang istilahnya hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi ketika orang berbuat baik, itu langsung dicatat tanpa menunggu transaksi dulu. Saya sama Muiz sama siapa sih nggak dapat sesuatu, enggak, tapi tercatat. Sebagaimana tercatatnya orang mukbang oleh digital lalu mendapatkan kompensasi. Nah orang melakukan kesalahan mengurangi, bukan di penjara, mengurangi sampai minus. Ketika minus dia nggak bisa ke hotel, nggak bisa makan, gitu karena tercatat. Nah itu mimpi. Siapa yang bisa bikin novel, coba bikin novel begitu kira-kira. Ini Mary ya. Bikin novel. Jadi uang digitalnya itu relasi mubadalah itu. Jadi orang bisa makan sepuasnya di sini karena punya uang dari jasa. Kan jasa sekarang itu kan kalau konteksnya digital kan tadi yang bikin hal-hal yang membahayakan itu membuat orang lalu like-nya banyak, kalau dapat pundi-pundi besar. Nah begitu, saya nggak tahu karena mic-nya dipegang saya bisa lama kalau jadi saya sudahi dulu. Intinya terus terang saya disclaimer, saya tidak ahli kalau soal mental health-nya. Karena itu saya siap disalahkan, saya siap dikritik, apalagi saya merasa sedikit ahli terkait dengan bagaimana membaca isu itu dengan mubadalah, terutama membaca teks-teks Al-Quran dan hadis serta fikih dengan qiraah mubadalah sehingga relevan untuk pembicaraan mental health. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai atas pemaparannya. Pemaparannya cukup luar biasa ya. Banyak asupan-asupan yang baru kita terima. Mungkin teman-teman udah baca buku ini, tapi ketika disampaikan oleh penulis itu akan berbeda rasanya ketika kita baca sendiri. Jadi kalau yang beliau sampaikan persoalan mencoba mengkaitkan permasalahan yang mungkin saat ini fenomenanya lagi marak ya, dikaitkan dengan konsep yang ditawarkan oleh qiraah mubadalah dalam relasi keluarga. Akhirnya saya berpikir begini ya, bahwasannya dalam persoalan pernikahan ternyata memang budaya patriarki menyumbang banyak di dalam persoalan permasalahan diri sendiri ataupun justru memberikan masalah kepada orang lain. Apalagi persoalan pernikahan dini. Akibatnya kan bisa jadi nih perceraian. Akhirnya berdampak juga pada status, misal kalau sebagai perempuan ada stigma buruk terhadap janda kayak begitu. Dari perceraian bisa jadi ada penelantaran anak juga, atau bisa jadi misal nih pernikahan dini semuanya masih belum siap, akhirnya menyumbang kemiskinan juga. Artinya kalau semisal ya, kalau dari konsep mubadalah sendiri, kalau dari dikaitkan dengan kasus yang ada saat ini, artinya keluarga yang sebenarnya sama-sama mungkin awalnya sama-sama suka,
terlepas apapun itu latar belakang mereka menikah, artinya kan mereka komitmen untuk membangun sebuah keluarga, dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang kebanyakan itu adalah ekonomi. Kira-kira yang ditawarkan oleh konsep mubadalah itu seperti apa ya? Ingat bahwasannya ada juga nih yang nggak pernikahan dini, tapi ketika dihadapkan dengan persoalan pengasuhan anak atau justru mungkin lingkungan yang kurang support. Karena kalau di perkotaan, karena banyak kasus yang bunuh diri, itu lebih banyak di perkotaan daripada pedesaan. Karena kalau di perkotaan, misalnya di Jagakarsa, dia itu katanya menunggak rumah, menunggak kosan atau persewaan rumahnya itu sekitar 1 tahun lebih. Akhirnya menjadi bahan perpinjangan nih sama keluarga. Istrinya tuh nggak kerja kalau nggak salah. Tapi kalau kita tinggal di desa, misal nih ekonomi kurang, kita bisa menitipkan anak sama keluarga, bisa sama paman atau mungkin sama mertua gitu kan ya, sehingga suami istri bisa bekerja. Apakah hal itu bisa, artinya kalau mau menikah biasanya kan kita ada di KUA. Biasanya kalau sekarang kan lebih detail ya, ditanyakan kenalnya dari mana dan kesiapan dijodohkan atau ada pemaksaan ataupun yang lainnya. Apakah ada pengantar juga nih kira-kira? Bahwasannya misalnya ketika ada persoalan begini, apakah akan ada pembekalan tertentu atau justru ada mungkin seperti pengawasan mungkin dalam beberapa jangka waktu, atau juga ketika dalam proses pernikahan secara ekonomi masih belum stabil, atau ada seperti solusi atau alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah, artinya meminimalisir, karena ini kan menjadi permasalahan seluruh dunia menurut saya. Kayak begitu. Mungkin dari Yai bisa menyampaikan atau sedikit bagaimana sih kita harus biar jomblo-jomblo ini nggak takut nih. Takut nikah. Artinya kalau katanya Aku punya beliau, pacar nih. kalau kata beliau jangan sampai kita ketakutan terhadap permasalahan atau beban, karena beban itu kan justru yang memunculkan hidup lebih bermakna. Kalau hidup katanya mungkin orang jomblo hanya hitam putih, kalau nikah bisa jadi pelangi nih, gitu kan? Tapi kalau sebelum pelangi biasanya hujan sih, biasanya badai. Kayak begitu. Apa ngono, Pak? Ya, memang ini ya, kita perlu meredefinisi cara pandang terhadap pernikahan, kalau itu kira-kira. Karena konteksnya sudah berubah. Kalau dulu menikah itu betul-betul urusan keluarga. Arti urusan keluarga, ketika kekurangan itu didukung sama keluarga. Betul-betul keluarga besar itu ikut lah untuk memastikan. Nah, kalau sekarang itu kan sudah betul-betul individual. Kadang-kadang pindah dan jauh dari orang tua. Nah, sehingga harus betul-betul dipikirkan bahwa menikah itu adalah tadi soal relasi, lalu soal tanggung jawab. Karena itu penting sekali untuk memastikan relasi itu terbangun, tanggung jawabnya terbangun bareng. Kalau itu sudah terbangun, ya sesungguhnya soal kaya miskin, kurang tidak kurang, kos di mana itu kan sangat subjektif. Maksudnya begini, kalau orang sudah sama-sama bertanggung jawab nih, betul-betul dan punya relasi, itu kan tidur satu kasur yang nggak sampai 1 meter kali 2 meter itu nyaman gitu. Tapi kalau relasi terbangun, punya istana 2 juga, itu dongkol minta ampun gitu loh. Yang ngelola begitu itu gimana gitu. Jadi karena itu harus punya cara pandang dulu. Nah, problem kita menurut saya sebagian besar cara pandang menikah itu hanya satu, yaitu menghalalkan hubungan intim. Halalkan diriku, kan bahasanya begitu. Aku halalkan dirimu dengan bismillah katanya. Jadi cara pandangnya cuma menghalalkan hubungan intim. Kalau sudah halal, ya sudah, yang lain itu tergantung ganti gitu. Nggak dipikirkan sebagai tanggung jawab bagaimana ngelolanya, bagaimana menghadapinya. Begitu jadi akhirnya ya gampang orang sedikit gampang jadi gampang pecah, gampang cerai, gampang marah, gampang. Karena nggak cara pandang terhadap nikahnya itu bukan relasi. Relasi itu tadi saya begini, dia begini, gimana ngelolanya? Oh, saya belum kenal. Oke, kalau kenal gimana kita ke depan? Kita belum kenal loh. Misalnya kan belum pacaran, kita belum kenal. Kalau kenal gimana, kita kan komitmen. Nah, orang kalau sudah punya komitmen kan harusnya berpikirnya bagaimana menjaga komitmen ini. Bukan
dikit-dikit merusak, dikit-dikit. Nah ini kan soal konsep diri juga, konsep diri. Jadi jomblo itu kalau berpikir takut, punya apapun akan takut. Itu maksud saya. Jadi anggaplah kan orang saya belum kerja, udah punya kerja belum tentu berani nikah, belum tentu. Sudah kaya pun belum tentu berani. Karena dia berpikirnya harus ketemu orang yang, nah itu orangnya nggak ketemu. Nggak akan ada, karena orang sempurna nggak akan ada. Yang sempurna itu bukan manusia, nggak ada. Kamu kan membayangkan, kan orang kadang makan semuanya kan dari bacaan, misalnya baca kurang wadalah, oh suami harus beli ini, nggak akan ketemu. Saya juga nggak akan seperti yang Anda bayangkan, gitu loh. Kira-kira begitu. Atau ngelihatnya di video, cantik, gantengnya begitu, kayak Korea, macam-macam lah. Opa-opa. Anda dengan orang Korea sekalipun nanti nggak akan ketemu yang Anda bayangkan itu. Mungkin wajahnya cantik tapi ketiaknya minta ampun, bisa jadi, atau apapun lah, akan ketemu ada saja. Nggak ada, jadi sempurna tuh nggak ada. Yang ada ya sama-sama tidak sempurna. Bagaimana mengelola kehidupan? Nah cara pandang ini penting gitu loh. Problem kita adalah karena terlalu banyak instan, maka pengennya juga yang instan dan gampang dan super gitu loh. Kalau nggak delete langsung. Gitu. Apa istilahnya? N, kamu, saya N. Nah itu karena soal konsep-konsep itu, makanya menurut saya nikah harus dipahami sejak awal sebagai relasi dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu jangan dipahami beban. Karena beban ya capek atau stres. Kalau orang memahami beban sebagai tanggung jawab sebagai beban dan stres, nanti hidup ini semuanya akan menjadi stres. Semuanya. Gitu. Dalam termasuk tidur, jadi nganggur stres, kerja stres, gitu. Nganggur itu sangat kerja, begitu kerja pengen nganggur. Nah itu karena konsep dirinya itu. Nah dalam konteks pernikahan itu yang saya bilang pertama harus dipahami itu sebagai relasi. Karena relasi maka kenali diri, kenali pasangan, istilahnya kan undur ilaiha. Kalau istilah hadisnya, la'allahu an yu'dama bainakum. Jadi carilah sesuatu yang membuat Anda punya pondasi untuk langgeng hidup bareng. Nah itu perlu dicari. Ketemu, udah itu modal. Jangan semuanya, karena nggak akan ada semuanya itu. Nggak akan ada. Nah tinggal kalau betul-betul belum punya ekonomi yang cukup. Nah gimana kelolanya ini? Kita belum nih sama-sama. Ya harus tahu diri. Kalau kayak tahu kita punya tangan dua, masa tangannya seperti saya nggak bisa ngambil mangga di atas, kan enggak. Nah itu kalau dikenali tahu, ya bagaimana menerima. Nah problemnya kan kadang kita nggak kuat diomongin mertua, nggak kuat diomongin orang tua, tetangga. Nah itu problem diri lagi sama itu tuh. Memang betul kalau begitu ya akan tertunda terus menikahnya. Gitu. Tapi lagi-lagi menikah itu nanti ya relasi terus tanggung jawab. Jadi kalau sudah ketemu relasinya, semua harus menjadi tanggung jawab, dan tanggung jawab sebagai cara kita untuk memiliki makna hidup. Karena itu istilahnya kan nikah itu ibadah. Nah, cuma problem kita yang dulu, ini bukan anak muda, nikah ibadah itu diartikannya ya karena nikah ibadah, yuk nikah lagi. Yang orang tua kan begitu, kiai-kiai kan begitu tuh, diantaranya. Nah sementara yang muda-mudanya, saya belum cakap untuk beribadah nanti, gitu. Nah padahal konsep nikah ibadah itu yang perlu diredefinisi. Artinya adalah bahwa ketika Anda punya relasi, ketika Anda merasa bertanggung jawab, maka seluruh kehidupan nikah Anda itu menjadi ibadah. Begitu. Kalau kita yang sederhananya, kalau kita bilang senyum itu ibadah, gitu, kan nggak jauh-jauh ada di rumah orang untuk bisa kita ajak senyum. Begitu, apalagi nanti membersih, ya semualah itu akan jadi ibadah. Sunnah juga begitu. Nah problem kita dulu ibadah, nikah ibadah itu diartikan justru untuk melegitimasi patriarki tadi. Ini ibadah, Anda harus terima, sekalipun di poligami maupun KDRT, nah itu kan problem. Ini sunnah gitu loh, maka harus menikah.
walaupun itu KDRT, ya enggak. Nah, begitu kira-kira. Nah, atau paling sederhana yang paling gampang, daripada berzina, yuk nikah saja. Padahal nikahnya toksik. Nah, itu pasti bermasalah dan itu yang bikin takut banyak anak muda. Jadi kalau daripada berzina, yuk jangan berzina, bukan menikah. Ini nggak ekuivalen nikah sama zina itu. Enggak. Kenapa? Karena zina bisa jadi hanya urusan kelamin, tanda kutip. Kalau nikah itu urusan tanggung jawab. Salah satu aja hubungan intim itu. Yang lain tanggung jawab. Karena itu kenapa orang jadi takut menikah, takut hamil, takut karena cara pandangnya hanya halal tadi, hanya untuk menghindari zina. Setelah itu ya pengen senang-senang lagi gitu. Sehingga ketika hamil tanggung jawab sendiri. Tapi kalau tanggung jawab bersama berbeda. Perempuan akan menerima kehamilan dan anaknya itu. Begitu kira-kira ya. Jadi memang perlu mendefinisikan ulang. Tapi juga saya tidak sepakat orang yang mengatakan, dulu waktu kecil saya ngomongin menikah tuh enak katanya, tapi enak sekali. jadi apa namanya, itu juga salah menurut saya. Menikah itu ya tanggung jawab gitu, tanggung jawab. Ada enaknya, ada tidak enaknya, karena orang kalau dibilang enak sekali sama enak, begitu tidak enak, oh salah dong guru saya, udah cerai aja lah gitu. Nah ini masalah. Ini harus di awal karena tanggung jawab, maka relasi itu perlu dibangun. Lalu bagaimana mengelola. Karena ya hidup ini semuanya adalah soal tanggung jawab. Jadi punya minum semua tanggung jawab. Kenapa kalau kita perlu mengucapkan pertama kali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk memastikan sejauh mana tanggung jawab saya melalui keimanan kepada Allah yang Rahman Rahim itu terimplementasi dalam praktek, apakah kita Rahman Rahim sama diri kita dan sama relasi kita. Begitu Mbak. Ini kalau dikasih ke saya terus mic. Harus ada dua mic-nya ini. Nanti yang lain nggak dapat. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman atau sahabat-sahabat ada yang ingin menanyakan terkait dari pemaparan yang beliau sampaikan atau mungkin bisa sharing kita di sini karena ini kan bisa bertukar stock of knowledge gitu ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada sahabat-sahabat, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin sharing. Kita pengalaman psikologi. Ya benar. Konsultasi. Ada Bapak Mahfud. Ya. Pakar psikologi ya Pak ya. Monggo silakan. Ada? Atau dari Mas Muiz ada tekanan mungkin? Belum, masih kameramen terakhir. Oh, ya. Oh di Siapa? belakang itu ada itu. Duh. Yang Kameramen takut. Oh ya. Maju aja Mas. Biar kelihatan semuanya siapa Iya, bertanya. ini live TVRI. Assalamualaikum Prof. Salam. Terima kasih. Mungkin dari penjelasan yang jenengan utarakan tadi, saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa tentang menikah itu kan memang perjalanan relasi atau memperbaiki relasi dari awal. Nah, dan kebanyakan anak-anak ataupun anak muda yang pengen melaksanakan pernikahan itu memang terlalu banyak mikirnya gitu Bro. Mikirnya itu ke depan. Iya. Kata orang udah satset. Okay. Jadi mungkin kalau dihadapkan sama orang tua, itu orang tua pasti tidak usah banyak mikir, tidak usah banyak mikir. Yang penting nikah dulu dah, gitu. Kan beda jauh sama kita, keadaannya itu gimana, terus perasaan kita itu seperti apa gitu lah. Nah itu mungkin cara pandangnya itu bagaimana, Prof? Mengenai ya atau mengatasi masalah tentang bagaimana menyikapi
bagaimana kita itu bisa yakin sama seseorang tanpa harus lama mikirnya tuh banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan Mas siapa tadi? Wildan. Oh, Mas Wildan. Mas Wildan dari mana? Dari Malang Win. Oh, dari Win. Oke. Tadi persoalan pernikahan ya, karena memang benar semakin kesini semakin kesana ya. Jadi artinya memang banyak sih melihat dari fenomena yang ada, permasalahan akibat perceraian dan lain sebagainya. Akhirnya itu menjadi pertimbangan yang berlarut-larut gitu kan. Kalau kata beliau nggak satset gitu ya, nggak satset. Atau bukan nggak satset karena memang belum ketemu sama jodohnya gitu. Jadi mungkin dari sudut pandang beliau bagaimana mungkin minimalisir untuk kita pada ketakutan-ketakutan atau pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya itu bisa jadi nggak terjadi sih ketika nanti kita sudah menikah kayak gitu. Oke, silahkan. Memang zamannya berbeda ya, zamannya itu. Saya juga nikah itu nggak ada modal, nggak ada modal dan ya karena itu menurut saya ya tadi istilahnya ketemu jodoh, ketemu orang yang paham dua belah pihak akan menghadapi apa kalau menikah. Itu penting sekali yang itu. Karena tadi menikah itu, karena problem kita kan masa begini. Problem kita itu cara pandang kepada menikahnya tadi. Cara pandang kepada nikahnya, misalnya cara pandang misal aja nih. Laki-laki berpikirnya hanya dapat seks misalnya, perempuan dapat orang yang bisa menafkahi. Donatur misalnya, beasiswa atau apa. Nah, cara pandang ini terus sederhana karena tantangan hidup banyak nanti gitu loh. Nah, kalau cara pandang begini, yang menurut saya jangan menikah dulu. Kalau cuma ini, daripada nanti menikah akan punya masalah. Karena terus diberesin cara pandangnya. Kalau cara pandangnya tadi relasi dan tanggung jawab, sekalipun semuanya itu belum dimiliki, ya kita lakukan bareng. Tapi ketika nggak pikir tanggung jawab, kan problemnya sering nih karena cerita. Orang menikah ketika mahasiswa, sama-sama belum punya uang, punya status. Begitu kaya, suaminya poligami tuh. Kalau nggak punya, contohnya Opik aja, Opik kan begitu. Mulainya kan kosong dua-duanya. Begitu sudah kaya karena merasa dia ketemu. Nah ini kan problem laki-laki. Gitu kira-kira. Nanti problem perempuan apa ya? Perempuan juga ama insecure macam-macam lah. Ada juga lalu bingung lalu dan lain-lain. Banyak ya. Problem lain misalnya ketika perempuan yang justru sukses, gajinya besar, insecure nih laki-lakinya, cemburuan, gampang marah. Kenapa? Karena soal relasi sama tanggung jawabnya nggak selesai. Jadi lalu laki-laki perempuan juga sama dalam arti begitu dia naik jabatan, eselonnya nambah, uangnya nambah, mulai itu siapa lo ke suaminya. Tapi tidak semua, cuma artinya karena belajar dulu dari suaminya ketika suaminya yang punya uang, siapa lo? Begitu istri yang punya uang gantian. Itu karena problem relasi lagi. Jadi kan lalu gugat cerai diantaranya, nggak semua ya. Diantaranya ketika ekonomi perempuan naik, begitu. Jadi lalu kamu nafkahnya mana? Kamu nggak ada. Gitu. Nah, padahal bisa dikonversi. Bagaimana agar laki-lakinya karena nggak mau karena merasa diajarin harus selalu menjadi suami utama, nggak mau ketika dia nggak dapat uang, nggak dapat nafkah, nggak mau ngelola rumah tangga, nggak siap gitu nggak, itu susah sekali. Misalnya begitu loh. Tapi kalau sejak awal punya komitmen, lalu terus dijaga komitmennya, dirawat komitmen, dibicarakan, tadi asertif tadi, tahu dirinya, tahu pasangan, terus dikelola. Ya kalau sudah ketemu seperti itu menurut saya bismillah lah. Saya doakan. Bismillah sudah. Tapi tentu dua-duanya paham bagaimana agar ketika salah satu tiba-tiba melejit, kan hidup ini tidak semuanya bisa. Saya nggak setuju sama anggaplah aktivis yang mengatakan perempuan harus bekerja, harus. Padahal laki-laki aja banyak nggak bisa bekerja, apalagi perempuan.
sudah S3 nggak punya pekerjaan tuh banyak gitu loh. Sadar nggak itu tuh? Perempuan kalau tidak ingin dijadikan korban KDRT harus bekerja, harus punya uang sendiri. Ya, banyak, jangankan perempuan, banyak laki-laki sudah nggak punya pekerjaan, nggak dapat kerjanya karena kompleksitas, apalagi nanti ada AI ya. Jadi katanya, kata Nova, jadi besok itu yang ada bukan eksploitasi. Sekarang kan eksploitasi. Eksploitasi itu saya S3 ngajar gajinya kecil, eksploitasi. Sementara perusahaannya untung besar. Itu dulu. Sekarang itu bukan eksploitasi, tapi irrelevansi. Irrelevansi artinya manusia itu nggak punya maknanya untuk bekerja. AI sudah lebih pintar gitu, ngapain? Anda pintar, Anda hebat, Anda punya skill, tapi saya nggak perlu. Ketika saya nggak perlu, saya salah nggak itu? Salah nggak itu? Saya sebagai orang kaya nggak merasa perlu Anda. Saya cukup dengan AI. Itu salah nggak itu? Enggak ya? Kalau enggak banyak orang akan meninggal dunia nanti itu. Nah gitu kira-kira. Irrelevansi ini sekarang dunia. Karena itu menurut saya, maaf tadi ngomong ke Bumi Vida ke yang lain, yang mengatakan perempuan harus. Iya kalau uangnya ada, kalau nggak ada, nah kita harus ngelola juga bagaimana ketika kita nggak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi gajinya nggak mencukupi. Itu banyak. Gimana ngelola dirinya maksud saya ya? Karena kalau harus kan asumsinya semua orang, asumsinya itu laki-laki kan jadi suami harus bekerja. Ketika nggak bekerja hilang makna dirinya. Lalu bunuh diri tadi. Gitu loh. Atau mungkin istri ngomongin terus suami kok, laki-laki kok. Itu kan soal relasi lagi. Jadi relasi dan tanggung jawab serta makna diri tadi ya. Jadi Wildan kalau udah ketemu bismillah. Kas. Kalau belum ketemu ya cari. Kas satset. Cari. Gitu. Oke, gimana Mas Wildan, sudah ada pencerahan? Oh, sudah. Oke. Sudah ketemu berarti ya? Oh, alhamdulillah sudah ketemu. Oke, mungkin ada dari sahabat-sahabat yang lain yang mau sharing atau mau bertanya seputar yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Ada lagi? Kayaknya dari kakak-kakak. Kakak pembina. Mary. Oh iya. Kakak Mary. Oh iya, silakan. Sudah. Bibirnya itu bergetar. Kalau soal psikologinya jangan anggap saya benar ya. Ya silakan, Mas. Ini Jeng Mary ini. Oh, Amin dulu. Amin. Loh, nomor 1 tadi. Kita nomor berapa ini? Iya, Amin. Amin. Enggak, Amin. Mic-nya enggak harusnya nomor 1. Walaupun Amin tapi pilih nomor 3. Kita sipin. Gimana? Sini. Ya, baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin. Kenalan kan? Iya, benar. Sekarang udah ganti semua Amin namanya Kobul katanya. Tapi saya nggak menyuruhkan untuk preferensi politik mendukung. Ya. Memang nama ya. Sebelum ada Amin saya udah ada duluan. Saya tadi ngikutin diskusinya nggak dari awal Pak ya. Cuman di beberapa tadi ngikutin ada 2 kata yang selalu diulang yaitu relasi dan hegemoni gitu ya. Nah, cuman saya nggak tahu kalau misalkan Mubadalah ini ngarahnya ke pernikahan gitu. Tapi saya lebih fokus ke antara relasi dan hegemoninya gitu. Terus ngikutin tadi 5P, terus 1S dan 1A gitu. Terus di 5P yang terakhir itu kita memahami kondisi lingkungan ya, memahami kondisi lingkungan. Nah, saya teringat dengan ada salah satu filosof ya, biasanya terkenalnya Michel Foucault gitu. Dia terkenal dengan teorinya diskursus ya. Artinya relasi itu bukan hanya sekedar pada kekuasaan gitu, tapi ada ilmu pengetahuan yang mempengaruhi gerakan dari seseorang tersebut. Nah, dan ketika saya coba untuk memahami itu bagian dari menciptakan lingkungan yang
yang egaliter atau misalkan menciptakan ruang yang kalau gender apa? Kesetaraan gender ya, kesetaraan gender. Ini kan berarti perlu satu pemahaman yang sama. Nah, dalam saya melihat perjuangan gender pun kesetaraan gitu, saya tadi searching juga Mubadalah ini apa sih sebenarnya? Agak terlalu ngikutin, cuman ya ada kata kesetaraan gitu, egaliter gitu. Nah, kadang pemaknaannya itu penafsirannya dari teman-teman yang memperjuangkan sama orang-orang yang melakukan itu tidak ketemu gitu. Jadi sering tuduh-tuduhan, kamu yang salah gitu. Nah, makanya untuk menciptakan itu sebenarnya, apalagi masuk dalam pernikahan juga ya, pernikahan ternyata bukan soal relasi, ya bukan soal laki-laki dan perempuan, tapi soal kesepakatan gitu kan, dan tanggung jawab tadi ya, tanggung jawab. Nah, sebenarnya hal apa yang bisa kita lakukan gitu ya, bukan bagaimana caranya, tapi berangkat dari diri kita agar lingkungan yang menuju egaliter tersebut itu bisa tercapai gitu. Karena dalam konteks ekonomi gitu kan, apalagi dalam ekonomi ya, mungkin kalau dalam keluarga bisa kita bentuk gitu, tapi kalau sudah bersosial lebih besar itu kan agak susah, karena karakternya dalam kehidupan hari ini, coraknya itu kan saling tarik menarik gitu. Apalagi kalau sudah urusan ekonomi gitu kan Mbak, misalkan saya kerja jadi dosen, kalau saya S3 gaji saya cuma 1 juta, saya nggak mau lah gitu kan, karena tarik menarik gitu kan. Nah, untuk menciptakan ruang-ruang tersebut, kalau saya baca di Foucault, menciptakan diskursus tersebut ya untuk saling paham tersebut, itu kita mulai dari hal yang bagaimana gitu, bukan bagaimana cara ya, mulai dari hal bagaimana gitu, sehingga nanti bisa diresapin bagi kita semua di sini, mungkin bagi saya juga gitu untuk memulai itu gitu. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Ya. Langsung. Jawab dulu. Oke, terima kasih Mas Amin atas pertanyaannya. Ini menyangkut mulai dari mana, kira-kira gitu ya, bukan bagaimana, tapi mulai dari mana sih, kira-kira dari sini atau dari sana dulu, atau dari sebelah, atau dari mana? Bisa dijawab dulu. Ini jawaban jujur apa jawaban diplomatis? Kalau jujur nggak tahu saya. Karena kompleks sekali dunia ini. Kalau mau diplomatis kan revolusi jawabannya. Tapi revolusi pun kita ditumbangin orang. Revolusi kan kita demo di mana-mana, orang yang dapat. Kalau jujur ya nggak tahu, memang nggak tahu, karena memang ya sangat kompleks sekali. Orang yang saya sebut tadi, si Yuval Noah Harari itu sama itu. Ketika dibilang semua pengetahuan dikuasai sama AI, dia tanya. Lalu saya harus belajar apa? Sekolah kuliahnya apa? Katanya nggak tahu. Karena semua Harvard itu sudah berpikir bangkrut. Tapi kita masih mengundurkan UIN terus kan? Harvard sudah berpikir akan bangkrut. Bangkrut gimana? Gitu. Bangkrut dalam arti tidak relevan tadi, tidak relevan. Gitu. Tidak relevan. Jadi ya, tidak tahu, kalau mau jujur tidak tahu, karena memang begitu kompleks sekali. Tadi sama Pak Mahfud juga kita berbicara sama orang yang soal kapitalisme yang kita mau apapun sudah susah sekarang ini. Jadi presiden itu pengennya baik, ini bukan Jokowi ya. Tapi nggak bisa baik saja itu, karena sudah dikuasain oleh 9 naga atau 10 atau 11 atau apa. Dan 9 naganya mau baik pun dia nggak bisa, karena sudah nggak ada. Nah, kita tinggal hidup tidak ada, memang tidak ada hidup itu, karena itu ya tadi kita mau mati atau mau terus. Jadi kalau jujur terus terang saya tidak tahu, karena ya itulah hidup itu. Nah, cuma tinggal pertanyaannya kita mau berbuat atau tidak. Nah, kalau kita berpikirnya nih, istilah Rumi kalau nggak salah, kalau kita berpikirnya mau mengubah orang lain, kita akan stres terus. Atau paling mengubah dunia. Kan Soekarno bilang, berikan saya 10 pemuda, kita akan ubah dunia. Bohong gitu. Itu narasi diplomasi bisa. Jurkam kan begitu. Saya pasti. Itu kalau mau jujur bohong semua. 1, 2, 3 sama bohongnya. Walaupun ada yang paling bohong di antara mereka ya. Karena itu pilih yang paling sedikit bohongnya. Tetapi kan maksud saya hidup ini harus melangkah, harus maju, harus
disyukur, dinikmati. Dan ya kalau saya senang kalau model Gus Bah, kalau saya masuk Gus Bah itu dipandang sederhana dan nikmati gitu loh. Karena kalau tidak ya memang kita akan stres. Fabidzalika falyafrahu, bahkan Gus Bah selalu dipakai tuh. Fabidzalika falyafrahu. Jadi Anda kan kita sering ngomong nih, orang UIN biasanya nih, orang UIN ngomong, ngapain sholat kalau akhlaknya masih begitu? Kalau kata Gus Bah, enggak, syukur Anda bisa sholat walaupun akhlaknya belum berubah. Itu harus bersyukur, itu bisa. Dan harus seneng, fabidzalika falyafrahu, dibanding syukurnya karena dugem, katanya gitu ya kira. Jadi bisa memberi makan, syukuri. Bisa melangkah, syukuri. Bisa ngomong la ilaha illallah, itu harus disyukuri gitu. Walaupun belum bisa mengubah dunia. Begitu, jadi saya kalau mulai dari mana saya terus terang tidak tahu. Ya kalau mau ya mulai dari kecil-kecil, dari diri sendiri yang paling gampang, agar kita punya makna dalam hidup, tidak mudah stres itu. Karena kalau mikirnya saya pasti akan bisa mengubah Indonesia kalau jadi presiden, bohong. Bohong. Karena presiden itu ada DPR, ada macam-macam. Dia pengennya belum tentu bisa gitu. Apalagi dulu kan istilahnya, kalau tidak ini presiden maka Islam akan hancur. Nggak hancur sekarang itu. Dulu kan katanya begitu, Hizbullah, Hizbul Syaiton. Ya Allah, kalau nggak saya menang Anda akan disembah. Kan ada begitu dulu. Ada, sampai begitu kampanyenya. Jadi memang betul ya, relasi itu tidak, dan mubadalah sesungguhnya tidak soal nikah. Ini dia aja nih yang ngomongin nikah terus tanya pertanyaannya diminta. Tapi memang lebih sering laku untuk isu pernikahan mubadalah itu, karena itu yang ternyata disenangin jomblo-jomblo maupun tetapi relasi mubadalah itu, saya punya buku yang soal relasi muslim non muslim mubadalah, relasi guru majikan. Itu memang berangkat dari 3 hal, martabat, adalah, dan maslahah itu. Pengetahuan ya salah satu diskursus, cuma yang saya tidak sedalam Foucault lah kira-kira. Tapi ya relasi kuasa itu adalah nyata, ada. Nah tinggal bagaimana kita mengenali dan memperlakukannya. Jadi saya kemarin di Cirebon itu kan ada kalimat atau tagline-nya kalau nggak salah 16 HKTP tuh. Tagline-nya kan kekerasan seksual nyata, undang-undang KS adalah kunci. Kalau nggak salah begitu ya anunya, tagline-nya. Saya bilang ke teman-teman itu bahwa adanya undang-undang KS itu tidak menjamin hapusnya kekerasan seksual. Adanya ulama-ulama pesantren tidak menjamin. Adanya aktivis-aktivis gender tidak menjamin. Tidak menjamin akan hilang. Karena soal relasi tadi yang terus naik turun. Makanya saya bilang sekalipun ini namanya panggung anti kekerasan, hati-hati ada senior yang akan memanfaatkan Anda untuk menjadi korban kekerasan. Jadi tetap harus hati-hati karena soal relasi terus yazidu wa yanqus, bagaimana iman. Iman itu kan naik turun. Berelasi juga begitu. Anda merasa punya sesuatu, saya manfaatkan. Begitu. Jadi jangan merasa aman hanya karena saya pakai kopiah, wah aman nih pakai ini, nggak akan kemana-mana matanya. Jangan. Tetap harus merasa ini soal relasi akan terjadi, karena itu harus ada mitigasi. Nah undang-undang KS salah satu untuk mitigasi. Tapi jangan merasa sudah ada undang KS tidur selesai gitu. Polisi sudah ada undang KS masih banyak yang tidak menerapkan sama sekali. Yang di Sulawesi itu dia meminta oral seks ke penjara kan, ke penjara perempuan yang di penjara. Dia sipir, dia polisi, nggak ada apa-apain. Itu polisinya padahal sudah ada undang-undang KS.
baru kemarin, makanya Komnas ngamuk gitu. Nah, itu artinya maksudnya undang-undang KS itu betul kunci, tapi dia hidup kalau kita hidupkan. Tapi kalau enggak, ya kunci itu enggak berguna apa-apa. Nah, sama halnya kita jangan aman, ada kiai, ada nyai, enggak, jangan, tetap harus ada mitigasi. Tetap harus berpikir relasi dibawa kemana gitu. Jangan sampai ini bukan soal pacaran sama pernikahan, masih relasi apapun, ini mau dibawa kemana kita harus lihat. Anda harus merasa bermartabat, tadi istilah mubadalahnya, dan Anda harus terus memandang orang yang relasi Anda bermartabat, lalu adil, lalu maslahat. Begitu lengah sedikit, sangat mungkin rentan, karena di dalam diri kita itu ada setan yang terus mengalir. Dan setan adalah sesuatu atau motivasi dorongan yang kalau istilah otaknya adalah otak reptilian. Jadi otak kita kan dibagi 3 kan, reptilian, limbik, sama apa? Satunya? Hipotalamus. Bukan. Nah, Limbik sama apa? ada biologi loh ini. Iki kakek ngurus korupsi Jadi kita itu otak reptiliannya lebih tinggi loh, lebih besar secara Jadi reptilian itu ya tadi pengen nguasain, pengen ngambil, pengen ada di laki dan ada perempuan. Cuma dia akan disepuh oleh otak berikutnya, otak limbik itu emosi, otak lupa saya. Nah artinya adalah kita terus kalau pertanyaan harus dari mana untuk nggak tahu, saya nggak tahu, nggak bisa. Tetapi bukan karena nggak tahu itu bukan berarti tidak berbuat. Karena kalau enggak ya hidup ini akan selesai. Kita kan mau terus hidupnya. Kita mau terus, mau tidur, mau bangun gitu, dan punya rencana terus. Ya kalau mau sederhana, ya kalau kata Nabi, sederhananya kan lakukanlah kebaikan. Apapun definisi kebaikannya, karena itu bisa macam-macam ya. Kalau di Tirmidzi 3 hal misalnya kan, bastul wajhi, badlul ma'rufi, kaful adab. Pertama, kalau bastul wajhi bahasa sederhananya wajah yang ceria. Tapi tafsirnya artinya membuat kenyamanan relasi itu. Anda membuat orang nyaman. Ceria tapi nusuk kan bukan ceria. Gitu. Jadi ada secara wajah, secara suasana itu membuat kenyamanan. Itu bastul wajhi. Yang kedua adalah badlul ma'rufi. Anda berbuat, Anda mewujudkan, Anda melakukan kebaikannya. Tapi kalau nggak bisa, minimal kaful adab. Tidak melakukan keburukan. Jadi kalau Anda nggak bisa membangun, minimal jangan meruntuhkan. Karena itulah maka, kata Gus Paha lagi-lagi saya tidur juga bisa dapat pahala kalau kita berpikirnya kaful adab gitu. Daripada bangun ngerasanin orang, tidur aja gitu. Diem aja lah atau apa itu kaful adab. Itu minimal tapi juga penting. Nah, kaful adab termasuk kaful adab pada diri. Itu penting. Nah, yang mubadalah kadang-kadang kan penting mubadalah itu untuk memastikan kita penting memperlakukan diri untuk tidak kaful adab. Tidak adab, tidak menyakiti. Jadi, ya untuk melihat menyakiti apa? Tanya sama diri Anda sering menyakiti diri Anda nggak? Meremehkan, itu menyakiti loh, meremehkan, merendahkan, dan lain-lain. Itu mental, sakit mental itu. Kalau sering meremehkan, biasanya fisik misalnya atau apa, terus marah, bodoh, nggak bisa, nggak ngerti, lupa itu dimarah-marahin dirinya. Itu juga sakit. Kalau sudah kenal, ya ayo kita sembuhkan. Kalau nggak tahu, tanya cara menyembuhkannya seperti apa. Karena kalau tidak numpuk, nantinya dapat apapun itu susah untuk mengapresiasi diri. Maksudnya dapat, anggaplah kalau perempuan dapat suami yang hebat sekalipun, tetap dia akan insecure terus. Ya kan suami yang hebat, saya enggak. Atau laki-laki sama mungkin. Dapat orang cantik kayak apapun, atau dapat orang hebat kayak apapun, dia akan insecure atau marahin dirinya. Jadi, tapi juga tidak boleh seperti yang saya bilang sombong, karena kita berelasi. Kalau sombong tidak martabah cara pandangnya ya, kepada diri memuliakan, kepada orang lain juga memuliakan. Jadi kita berbuat
suasana menyenangkan, mewujudkan kebaikan. Kalau tidak, minimal abstain dari keburukan. Dengan diam atau tidur atau apalah abstain itu. Kalau bisa mewujudkan, karena mewujudkan kan ada 70 sekian kata Nabi. Kata kuncinya adalah kullu ma'rufin shadaqah, kata kuncinya. Pokoknya setiap sesuatu yang baik, bermanfaat, yaitu itu sedekah, itu kebaikan. Walaupun tidak ada kebaikan yang mutlak 100% kan nggak ada. Nggak ada. Begitu. Yang mudah-mudahan bisa, karena Foucault sendiri kan bisa mengubah enggak juga kan artinya, tapi ya, dia sudah memberi teori-teori dan lain-lain minimal. Begitu. Jadi kalau mau diplomasi, revolusi. Revolusi dengan tidur. Oke, terima kasih. Untuk terakhir ya, Ya, karena terakhir. Perempuan. ya dari yang di depan Representasi saya perempuan. Luar silahkan biasa. waktunya. Tapi sebelumnya udah ini ya Mas ya, udah bisa diterima gitu kan ya? Oke. Terima kasih sebelumnya atas terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Mbak Tina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Kota Malang Pak Kiai. Ini saya tadi yang pertama saya sepakat kalau saya selalu bilang kalau untuk membangun keadilan gender itu kita harus menciptakan atmosfer gender dulu gitu. Salah satunya memang dengan relasi yang tidak timpang. Itu saya sangat setuju dibandingkan apapun. Karena kalau misalnya kita bicara soal kesetaraan gender tapi kita masih timpang relasinya, atmosfernya itu tidak akan pernah terbentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan soal mental health ya Pak Kiai. Iya Pak Kiai. Ini kadang-kala kan hari ini isu itu adalah isu yang sangat krusial dibicarakan baik di media sosial, di seminar-seminar atau di forum-forum kecil seperti ini. Itu sering kali dibicarakan. Namun ada di sisi lain yang tidak menerima soal isu-isu itu. Tapi nggak masalah, kan itu kan soal sudut pandang. Tapi kerap kali mental health itu solusinya adalah kebanyakan dari mereka yang misalnya merasa bahwa dirinya adalah korban dan lain sebagainya, itu adalah bunuh diri. Kebanyakan mereka bilang kalau misalnya kayak kasus-kasus yang bunuh diri itu kan kebanyakan karena mereka mengalami mental health yang luar biasa kayak gitu. Dan alih-alih mengatakan kalau itu kurangnya iman dan lain sebagainya. Walaupun saya sebenarnya sepakat, tapi kan hari ini kadang kalau kita lihat bagaimana pelajaran agama, kita kadang-kali mental health itu adalah dia menyalahkan orangnya gitu, tapi tidak menelisik sejarah jauh mengapa latar belakang itu terjadi kayak gitu. Padahal kalau tadi saya dengar bagaimana konsep mubadalah itu adalah dia tidak pernah merendahkan satu dengan yang lainnya, tapi dia memang benar membangun bagaimana relasi itu memang benar-benar menciptakan orang itu bermartabat juga, dia tahu akan dirinya. Tapi kadang di kami, kebanyakan tidak semuanya ya, tapi kebanyakan mereka bilang bahwa ya kamu tidak bersyukur dan lain sebagainya. Tapi kan kami tidak pernah diajarkan bagaimana untuk mencintai diri kita sebelum kita memberi kasih kepada orang lain. Itu kan yang absen dari pelajaran agama kami. Tapi nggak semua ya, nggak semua. Tapi kayak Imam Ghazali, itu kan sering kali sama Roberto Adawi, kalau sebelum kamu mengenal kamu dulu dan baru mengenal lain-lain gitu. Begini, saya tadi timbul apakah peristiwa mental health ini gitu atau isu mental health ini memang sudah ada sejak dulu atau bagaimana, atau baru-baru ini saja gitu, ataukah di zaman Nabi atau di zaman Nabi dan para khalifah itu udah ada gitu, sehingga kan di Islam itu bahwa bunuh diri itu kan nggak boleh-bolehkan gitu kan. Ada nggak sih cerita-cerita itu gitu? Kalau misalnya ini baru peristiwa ini adalah peristiwa yang baru-baru ini, maka ada faktor-faktor banyak berarti yang terjadi di dalamnya, tidak hanya sekadar dia kurangnya iman dan lain sebagainya, tapi memang ada faktor-faktornya kayak gitu. Yang itu sih yang saya ingin tanyakan gitu. Soalnya sudah jarang baca-baca mental, tapi
kok kayak isunya yang semakin hari semakin ini gitu. Yang di Pakis itu kan salah satu teman muridnya saya tuh ternyata ayahnya itu adalah seorang guru ngaji. Artinya kan saya memandang ini mungkin ada banyak faktor selain dari kuatnya iman dan lain sebagainya. Aja. Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Mary. Oh, Mbak Mary, oke. Terima kasih banyak Mbak Mary atas pertanyaannya. Ya benar, lagi-lagi persoalan mental health atau yang diakhiri dengan bunuh diri sering dikaitkan dengan lemahnya mental atau lemahnya iman. Padahal nggak sesederhana itu, karena kan kompleks ya permasalahannya. Yang ditanyakan ada 2 poin ya kalau tidak salah, apakah memang sudah dari dulu atau mungkin dari zaman Nabi sebenarnya sudah ada, tapi kok akhir-akhir ini lebih marak, apakah mungkin masalahnya lebih banyak nih kira-kira. Padahal sebelumnya juga mungkin bisa jadi masalahnya sama aja atau mungkin bervariasi gitu kali ya. Mungkin bisa dijawab? Ini harus riset dulu Mbak. Soalnya kan begini, sekarang itu kan kita jauh lebih terbuka dengan semua informasi individu dibanding dulu. Misalnya KDRT, dulu kan nggak dengar, gimana? Nggak ada cerita-cerita, nggak ada itu. Apa sekarang berarti paling banyak? Saya nggak bisa menyimpulkan itu. Apalagi ya, mungkin termasuk perceraian. Itu sekarang kan datanya, dulu kan tidak ada datanya masalahnya. Jadi saya nggak bisa jawab apakah dulu banyak atau tidak atau seperti apa. Saya nggak tahu karena belum riset ya. Tapi kalau kita membacanya simptom orang yang menyesali diri, simptom yang tidak menghormati orang lain, itu kan yang ada pada masa Nabi. Misalnya kalau nggak salah yang awalnya Abu Dzar apa Abu Ghifari yang menghina Bilal, itu kan ada. Gitu. Bilal yang merasa sebagai orang hitam gitu ada. Kalau itu dibagi simptom-simptomnya. Tapi kalau sampai bunuh diri ya saya terus terang tidak tahu, harus riset. Bahwa persoalannya sekarang lebih kompleks pasti. Minimal kompleksnya adalah soal digital. Minimal. Kita yang dengan digital ini sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi. Oleh digital itu maksud saya. Artinya apa karya manusia itu? Kita ketika pasang status lalu ngomongin orang, yang kita bayangkan itu kan akun dia, bukan orangnya gitu. Si akunnya itu dibayangkan. Akun itu kan tidak terbayang dia hidup, dia punya suami, punya istri, punya anak. Sekarang orang gampang sekali tuh. Misalnya, atau kalau yang paling gampang kan itu film apa tuh? Budi Pekerti. Iya, Budi Pekerti. Itu kan seorang guru status selalu orang tuanya sendiri, orang tua anak-anaknya. Itu sering loh begitu tuh kasus Budi Pekerti. Karena yang dia komen itu sebenarnya akun gitu, akun. Tapi dia tidak tahu ketika akunnya dikomentari karena dia ada orangnya, hancur orangnya itu. Nah itu kan dulu nggak ada fenomena begitu. Yang set langsung orang hancur saat itu juga gitu dengan digital itu. Nah angka-angka survei itu kan asumsi angka gitu, bukan manusia. Artinya kompleksitasnya itu tinggi sekali. Karena tinggi maka ya saya setuju tidak sekedar lemah iman, tetapi juga saya sangat tidak setuju konsep iman yang dipahami oleh kita kebanyakan adalah sekedar menghafal dan mempraktekkan ritual. Itu disebut dengan iman. Jadi kalau guru ngaji itu imannya tinggi, belum tentu gitu. Kalau konsep misalnya nih iman adalah soal relasi misalnya, yang Nabi mengatakan sobar syakar itu, maka bisa jadi nggak tinggi imannya gitu. Misalnya begitu. Tapi bukan berarti saya menafikan faktor-faktor lain, bukan. Tapi definisi kita tentang orang kalau kurang iman tuh disuruh ngafalin Quran. Belum tentu orang ngafal Quran iman tinggi, orang ngafal Quran korupsi banyak. Maksudnya belum tentu gitu, belum tentu hafal Quran itu imannya tinggi. Iman dalam arti yang takwa, yang macam-macam itu ya. Kalau dalam arti dia hafal, dia melakukan, iya mungkin tinggi. Tapi kan belum tentu kalau disebut iman itu ya. Jadi definisi iman sendiri menurut saya ada masalah di samping kompleksitas itu.
Jadi problem kita itu kan ada kenakalan remaja. Penyelesaiannya apa? Sholat duha. Kalau saat duha orang pukul-pukulan. Kemarin di Kediri itu, di masjid antara dua imam pukul-pukulan. Rebutan jadi imam. Kan artinya maksud saya persoalannya apa, jawabannya apa gitu loh. Bukan sarung PHS. Jadi persoalannya kenakalan remaja, penyelesaiannya nambah jam ngajar, jam belajar agama. Nah, padahal faktornya kan kompleks tadi. Nah, ini definisi. Jadi orang tuh asumsinya kalau sudah hafal Quran langsung baik kayak malaikat gitu. Gitu. Ya enggak, manusia itu punya nafsu, punya keinginan, punya enggak. Justru dengan hafal Qurannya bisa jadi untuk yang lain. MTQ itu sarang kebohongan. Kenapa sarang kebohongan? Karena bon-bonan kan itu. Dari Madura dibawa kemana gitu. Terus antar jurinya apa terjadi? Begitu. Karena ada relasi tadi, itu relasi tadi. Jadi itu tidak bisa merasa pasti aman kalau, atau paling tidak konsep bahwa kalau anak nakal itu kirim ke pesantren. Justru pesantren taman nakal. Nah itu konsep itu menurut saya tidak pas ya. Bahwa di pesantren orang diajarin untuk skill dan lain, iya. Tapi bukan otomatis begitu orang nakal pesan langsung enggak, karena ada banyak sekali di pesantren juga faktor-faktor yang macam-macam, manusiawi dan macam-macam. Jadi kadang-kadang saya tuh aneh kalau di pesantren ada kekerasan seksual, heboh, minta ampun. Padahal perguruan tinggi sekuler itu juga kekerasannya tinggi sekali, di mana-mana. Itu saya ketemu sama ketika saya diundang ke Nadiem, saya pernah diundang sama Nadiem. Ketika saya menulis tentang kebijakan menteri saat itu, saya nggak tahu dibaca sama siapa, tiba-tiba saya diundang. Nah itu sekjennya bilang bahwa perguruan tinggi umum itu dosen-dosennya banyak sekali kalau bimbingan itu milih mahasiswa yang cantik dan milih berdua. Itu sudah teridentifikasi oleh Nadiem, cuma susah untuk mendisiplinkannya karena ada istilah 3 dosa besar itu kan di pendidikan, dan itu ditemukan di pendidikan sekuler. 3 dosa besar itu: bullying, kekerasan seksual, sama satu lagi itu apa? Toleransi, intoleransi. Itu dosa, dan itu betul-betul wabah. Tetapi nggak saya bawa pesantren. Kenapa? Karena punya asumsi kalau pesantren tadi langsung jadi malaikat gitu. Orangnya malaikat semua, ya enggak lah. Enggak. Karena saya bilang tidak aman. Kita terus merasa tidak aman dimanapun, termasuk di kepolisian gitu. Yang itu penegak hukum. Enggak, jangan merasa aman. Mitigasi tetap penting di mana-mana. Saya nggak setuju kalau yang disasar itu selalu agama. Kan seringkali agama terus. Padahal kekerasan terjadi di di dunia akting. Oh, besar-besaran, penipuan, korupsi, kekerasan seksual. Tapi nggak pernah diungkap. Yang diungkap selalu sekolah agama, pesantren, dan lain-lain. Bahwa itu betul ada, tapi maksud saya ini gimana dunia artis ini tinggi banget itu kekerasan seksualnya. Hollywood itu kalau kita baca tinggi banget. Yang kita bilang Amerika sudah melek gender atau aktivis, tinggi sekali kekerasan seksualnya. Nah artinya bahwa undang-undang dan lain-lainnya mari jadi ya saya setuju kompleks sekali, dan saya setuju juga tidak, tapi mendefinisikan imannya jangan sekedar karena di pesantren lalu imannya tinggi gitu loh. Karena kemarin itu yang di NTB kan, guru ngaji TPQ diperkosa oleh ketua yayasannya di pesantren di NTB. Nggak, maksud saya itu yang saya ingin mengatakan bahwa agama harusnya dipahami tidak sekedar
itu atau iman itu, tapi betul-betul karena itu ya yazid wa yanqus itu, siapapun yazid wa yanqus, siapapun ya. Jadi karena itu ini tugas kita semua untuk selalu sadar, untuk selalu takwa itu kan menghadirkan Allah dalam diri kita sehingga kita berperilaku tadi 3 hal itu, bastul wajhi, badlul ma'rufi, kaful adha. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun sesungguhnya. Nah, ibadah itu menjadi semacam alarm yang memotivasi dan mengingatkan. Tapi kan kita seringkali pasang alarm pagi tapi nggak bangun-bangun. Gitu. Nah, sampai 3-4 alarmnya. Pengalaman saya sendiri. Matikan, bangun matikan tidur lagi. Sampai dipasang 3 alarm itu, dimatikan semua 3-3-nya. Jadi karena itu tetap kita mitigasi, karena itu ya agama menjadi alarm, tapi juga perlu alarm-alarm lain, meminta ke orang lain, mengingatkan dan lain-lain. Jadi pesantren jangan alergi ketika perlu aturan bagaimana memastikan, itu nggak usah alergi. Tapi juga saya setuju, kenapa cuma pesantren diributkan, itu juga maksudnya biar juga sindikasi apa artis itu juga harus dibentuk dong. Ini kan lucu, masa perguruan tinggi Islam ribut soal atmosfer gender, tapi mereka nggak pernah ribut dan nggak ada yang masuk ke sana. Nah ini yang disebut dengan nanti hegemoni pengetahuan, dan hegemoni barat di sini nih, hegemoni barat itu. Contoh kecil yang barat ngomong direkam. Contoh yang kecil soal gender ya. Kita akan terus disalahkan ketika soal kawin anak. Padahal katanya kawin anak itu kan dikhawatirkan, diantaranya nggak semua, dikhawatirkan hamil pada usia dini sehingga reproduksinya masalah, diantaranya. Pertanyaannya adalah, orang yang tidak kawin dan hamil duluan masalah nggak? Kalau masalahnya karena hamil, harusnya masalah juga. Tapi nggak pernah diangkat loh ini tuh, nggak ada angkanya. Yang ada angka nikah usia dini, sehingga yang salah itu negara-negara yang nikah usia dininya tinggi, tapi negara-negara yang hubungan intimnya dan hamil tinggi tidak salah di mata PBB. Itu hegemoni barat, teman-teman. Yang salah kan Islam terus. Gitu. Di Filipina tinggi itu orang punya hubungan intim di luar nikah dan hamil, tapi nggak dianggap masalah. Maksudnya masalah ya, bahwa itu masalah ya, tapi dianggap lo dibesarkan, lo perlu intervensi gitu, perlu intervensi SDGs, perlu intervensi PBB gitu loh, begitu. Jadi yang di kuyo-kuyo itu ketika ada angka nikah dininya tinggi, padahal bisa jadi nikah tapi ditunda hamilnya, bisa jadi ya. Tapi tentu nikah dini banyak problem, saya setuju ada masalah lain, tapi maksud saya dalam konteks ada hegemoni pengetahuan, ada relasi dan lain-lain, banyak sekali. Tapi bukan berarti lalu kita menyuruh orang untuk cepat-cepat menikah semua, enggak, bukan begitu, bukan. Tapi maksud saya hidup ini tetap akan ada relasi-relasi, karena itu kita perlu sadar bahwa kita ada masalah dalam pandangan agama kita, dalam sosial kita dan lain-lain. Tapi termasuk masalah adalah hegemoni itu sendiri. Jadi Pak Mahfud tadi kan kita cerita ya, kita sebaik apapun kalau hegemoni pengen tidak, ya bisa. Katanya nih banyak orang pintar di Indonesia ini, banyak sekali, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena yang hegemoninya nggak mau. Kita kan kesannya yang hebat Barat, yang jelek Indonesia dalam konteks pengetahuan, pendidikan. Di luar itu nggak begitu. Yang hebat-hebatnya itu nggak mau dikalahkan sama kita atau sama orang yang belum hebat, sehingga semua rencana kehebatan itu sudah dipotong duluan, dan itu kisah itu banyak sekali. Nah karena itu ya, dan lain-lain. Karena itu betul kompleks, tetapi karena kompleks jangan lalu berpikir ya uslah itu urusannya presiden, itu urusannya Pak Muiz, atau kadang-kadang seringkali kalau saya bicara mubadalah di tadarus itu, ya lah itu Kang Fakih aja lah, gitu.
mah susah gitu. Ya, jangan begitu justru, karena kita semua itu punya peran. Kita semua, kalau istilahnya Buya Hussein, minimal kita itu kan bisa menyalakan lilin. Nah kalau sudah bisa, bawa lilin itu, nyalakan dan bawa. Bukan ya udah dia sudah punya lampu dia aja gitu. Enggak, tapi kalau lebih banyak orang menyalakan, lebih banyak orang berbuat, setidaknya akan lebih mudah hidup ini, sehingga orang merasa punya makna dan mengurangi orang-orang yang terkena atau mengalami mental health itu. Kalau kita membaca indikator-indikator mental health, kayaknya kita semua kena, termasuk saya. Nah, karena sekarang kan indikasinya lebih beragam lagi dan banyak. Dulu bisa jadi itu bukan mental health, ya biasa aja. Sekarang orang hiperaktif mental health. Sekarang begitu loh ya. Jadi karena itu mungkin saya juga kena mental health. Karena saya sering ngomong ke istri, keluar itu ke PNS itu. Artinya kan nggak merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan. Itu mental health. Tapi saya juga perlu diterapi nih. Psikiater. Jadi apa namanya? Ini kompleks, tapi bukan berarti kita lalu tidur serahkan ke orang lain. Justru karena kompleks, kita punya peran sedikit sekalipun, dan peran itu penting untuk membiasakan kita punya tanggung jawab dan sehingga kita punya makna. Saya kira hidup kita yang utama soal makna itu, soal memiliki makna itu. Karena kalau tidak ya kita gampang menyesali, menyalahkan, lalu lama-lama tadi kenapa lo takwa, kenapa lo zikir, kenapa lo ikhlas. Sesungguhnya ingin menguatkan makna itu. Karena kita punya harta sebesar apapun, kalau di sini nggak merasa, itu nggak kepikir gitu maksudnya. Begitu. Jadi ya mudah-mudahan ini malam yang bagi saya juga bisa sembuh. Bersembuh bersama, sehingga sama-sama berperang terus sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Jadi kita kalau mulai bareng, mulai bersama-sama, insya Allah akan lebih baik. Ya, makasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk penanya, oke sudah cukup ya. Oke, karena jam sudah menunjukkan di pukul 21.41, di sini saya sebagai moderator tidak ingin menyimpulkan atas semua penyampaian yang sangat bermanfaat. Jadi yang perlu kita lakukan justru mengembangkan. Kalau menyimpulkan ini kan menyederhanakan artinya ya. Jadi mengembangkan, keluar dari sini berkembang, mungkin bisa disampaikan atau mungkin bisa dalam bentuk literasi dan semakin depresi ini, semakin depresi. Oh ada ya. Oke, tapi sebelumnya terima kasih banyak Kiai dan Ibu juga yang berkenan hadir di malam hari ini. Mungkin jadwal sudah padat ya. Tapi Mas Muiz ini sepertinya menculik ini ya. Iya, menculikan operasi. Oke, dan mohon maaf sebelumnya kalau memang mengamankan. Kalau banyak penyampaian dari saya pribadi yang mungkin kurang tepat ataupun banyak yang tidak sesuai, murni dari saya pribadi. Dan bahwasanya kebenaran tidak ada dalam diri manusia, yang ada di pada Tuhan yang Maha Esa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.